Dia salah satu perempuan yang bekerja di lembaga bantuan hukum khusus untuk menangani kasus-kasus perempuan. Nah, penasaran kan orangnya seperti apa? Dan kira-kira akan aku bikin lo kayak gimana ya? Ikutin terus keseruannya. Sobat cantik, sekarang kita udah kedatangan tamu spesial yang tadi udah aku jelasin. Salah satu perempuan cantik yang kesibukannya itu ada di lembaga badan hukum yang kebanyakan menangani kasus-kasus perempuan. Penasaran siapa orangnya? Teteret teret. Silakan perkenalkan diri. Halo, nyapanya apa nih Kak? Sobat cantik, Sobat kita cantik. manggilnya. Halo Sobat Cantik, kenalin saya, nama panjang saya Media Resi Gelungan. Boleh dipanggil siapa aja. Kalau Kak Dina manggilnya Gelung ya. Siapa aja. Siapa aja. Kalau di kantor lebih dikenal Media. Perlu nyebut umur kan? Rahasia aja juga nggak apa-apa. Dirahasiakan kayak gitu. Apa lagi perlu diperkenalkan Kak? Sekarang aktivitasnya apa? Iya, sekarang saya bekerja sebagai seorang staf keuangan di kantor namanya LBH Apik. Jadi LBH Apik itu tadi seperti Kak Dina udah ngomong, ini concernnya ke bantuan hukum untuk perempuan, perempuan di kantornya ada di daerah Condet kalau untuk di Jakarta. Jadi buat perempuan-perempuan yang lagi bermasalah, tapi jangan masalah-masalah sepele ya, kayak aduh jerawatan, aduh hari ini skincare gue habis, jangan ke situ. Buat masalah-masalah yang memang perlu dan sangat penting, jangan takut untuk melapor, ya. Iya, betul. Oke, hari ini Gelung membawa siapa nih? Oh, ya. Boleh diperkenalkan juga. Ya, ini aku di sini datang sama teman, teman sekantor juga. Oke. Boleh memperkenalkan diri langsung aja Mbak ya? Iya, saya temannya Resi Gelungan, satu kantor. Ya, saya tahu hari-harinya Gelung. Bagaimana kalau dia masuk ke kantor, kadang dicepol rambutnya, kadang dia pergi ketika mau keluar hanya cuma pakai lipstik aja dengan bongkar semua. Iya, dan juga misalkan dalam berpakaian atau dalam berdandan juga kami melihat ya biasa-biasa aja sih, karena banyak kawan-kawan yang di kantor itu emang biasa nggak ada yang dandan, tapi mungkin ketika nanti di sini saya pengen lihat perubahannya Gelung. Jadi itu memang sebenarnya karena orang-orangnya banyak yang kerja di lapangan, jadi ya udahlah ya nggak terlalu mementingkan penampilan juga sih, kayak ya udahlah ntar juga kena keringet gitu matahari. Oke. Cukup dengan cuci muka. Yang penting kena air. Bener debu segala macam hilang dengan air ya. Oke. Terus aku punya pertanyaan juga nih buat Gelung. Kamu pernah nggak sih ngerasa sebagai perempuan ya, khususnya kan pastilah pernah ada ngerasa insecure sama penampilan atau sama baik tubuh kita sendiri maupun penampilan yang fashion atau beauty gitu. Pernah nggak merasa? Saya rasa semua perempuan pasti pernah merasa kayak gitu. Tapi mungkin ada di step-step tertentu, mungkin usia waktu tertentu. Dulu waktu jauh lebih muda daripada sekarang. Oh emang sekarang lebih tua ya? Untung nggak nyebut umur. Jadi dulu masih merasa tuh standar kecantikan adalah yang bersih, bibirnya pink, pipinya agak merona-merona gitu. Jadi sebisa mungkin dulu untuk kerja yang sebelumnya tuh dandan. Dandannya juga bukan dandan yang heboh gitu sih, yang penting kelihatan beda aja abis mandi nggak mandi gitu. Minimal ada bedak yang nempel gitu ya. Gitu. Tapi lalu makin kesini makin belajar, apalagi semenjak kerja di kantor yang sekarang ini, betapa perempuan-perempuan tuh sebenarnya bisa cantik dengan caranya sendiri kan. Betul. Mau dengan make up ada di muka ataupun enggak, itu tuh jadi saya tuh banyak belajar aja sih Kak. Jadi belakangan ini jadinya seperti yang Mbak Lami bilang, datang kadang-kadang cuma ceploan gitu kan. Karena sudah tidak berpikir pada tahap yang aduh kalau nggak gini nggak pede tuh, akhirnya pelan-pelan memudar gitu. Oke, bagus. Itu salah satu motivasi dan salah satu hal yang memang patut dicontoh dengan perempuan-perempuan lain ya, dan perlu kita bagikan ke teman-teman perempuan di luar sana. Karena ya itu dia, semua perempuan kayak jerawat sedikit udah khawatir, terus abis kena matahari, kena debu, hitam dikit udah kayak stres, kayak
kehilangan duit bermiliar-miliar gitu kan. Nah, aku pengen Gelung kasih lebih ke motivasi atau juga berbagi pengalaman ke teman-teman sobat cantik di luar sana. Bagaimana nih cara Gelung untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu sendiri? Kalau saya sih lebih ke gimana ya Kak, sebenarnya kok sekarang dibilang pede-pede banget juga enggak, tetap aja ada waktu-waktunya kayak tadi juga datang, aduh kayaknya busuk banget, aduh ada di tengah-tengah apa yang di sorot sana sama mana-mana. Tapi akhirnya balik lagi apa ya, kalau misalkan balik lagi kalau jadi kita tuh menanamkan bahwa kalau kita dandan ya diri kita sendiri. Betul, setuju banget. Jadi kadang-kadang aku tuh suka diledekin juga sama Mbak Lamia di kantor. Sore nih, jam sore gitu belum waktu pulang, dandan kan pasti kan. Enggak mana sih gitu kan. Bahagia karena iya bener banget tuh dengan kalau untuk nggak tahu ya yang lain, tapi kalau saya sendiri merasa kalau dengan ngeliat pipi dandan sedikit itu seneng gitu, menaikkan mood gitu. Jadi paling nggak sih memang melakukanlah make up atau apapun itu dengan alasan untuk diri sendiri. Jadi jangan untuk menyenangkan orang lain atau supaya dinilai orang lain gitu. Betul banget. Oke, sobat cantik, udah penasaran banget kan Gelung itu nanti akan berubah menjadi seperti apa? Apakah akan jadi lebih buluk? Atau akan jadi lebih bersinar? Tapi kuncinya tetap yang satu, percaya diri, dan yang kedua, bahagia. Penasaran seperti apa? Ikutin terus keseruannya. Sobat cantik, seperti biasa, mukanya sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran debu yang nempel selama perjalanan ke studio ya. Dari mana datangnya? Dari Condet. Dari Condet. Ya lumayan sih. Terlewatin Keramat Jati sama pasar. Nah, motor lagi kan? Motor lagi. Terus, dan tidak lupa mengingatkan juga untuk teman-teman harus banget membersihkan make up sebelum mulai make up baru ya, biar nanti nggak nempel debu, nggak nempel kotoran, jadinya mukanya juga lebih bersih dan nggak cepet tumbuh kuman dan juga bakteri. Oke, setelah dibersihkan seperti biasa, kamu suka pakai sunscreen nggak? Belum pernah kayaknya Kak. Mulai sekarang pakai sunscreen ya, karena aku sering banget ngasih tahu teman-teman sobat cantik untuk selalu pakai sunscreen. Apalagi usia kamu masih terbilang muda nih, ya kan? Jangan sampai lupa pakai sunscreen akhirnya muncul bintik-bintik hitam dan juga penuaan dini. Oke, jadi fungsinya tuh ya kayak betul, biar mukanya tuh nggak langsung kena sinar matahari itu loh. Lagi kalau kamu bilang kan kamu kerjanya kalau kamu mah di dalam ya. Iya, tapi ya walaupun adalah sering beberapa kali keluar, itu penting banget ya. Penting banget. Ini dari sinar matahari. Jangan bilang ini baru pertama. Ya udah nggak jadi itu. Baik, jujur ya. Di sini setelah aku mengambil produknya, aku oleskan ke seluruh permukaan kulit secara merata. Aku pakai produk dari Nivea Sun Protect and White Oil Control Serum SPF 50+ PA+++. Nah, kayaknya kalau nggak pakai skincare apapun, yang penting pakai sunscreen. Iya ya, sudah terlindungi dari. Di sini aku mau mengaplikasikan lip balm di awal biar lebih meresap dan melembabkan bibir yang kering. Nah, aku pakai produk dari Nivea lagi yang Soothe and Protect. Lanjut, aku mau rapihin alis Gelung biar rambut-rambutnya tertata. Di sini Gelung punya alis yang cukup tipis ya, jadi nggak terlalu sulit untuk dirapihkan.
Selanjutnya, aku mau bikin alis menggunakan Maybelline Fashion Brow yang warna abu-abu. Karena rambut alis gelung warna hitam, jadi biar nggak terlalu kontras. Dan aku mau tambahkan sedikit brow powder di bagian ujung alis biar lebih tegas, tapi tetap terlihat natural. Tapi tuh lagi pandemi kayak gini, kamu masih masuk kantornya tuh selang-seling atau gimana sih? Iya sih, jadi kantorku tuh kan satu kantor tuh ada 2 lembaga berbeda Kak. Jadi itu gantian kok. Yang satu tuh ada 2 hari yang bukan wajib sih, mereka buat koordinasi ke kantor. Jadi aku sama yang teman-temanku satu kantor satu lembaga itu gantian di 2 hari yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya dalam seminggu sih kita mewajibkan WFO tuh 2 hari. Itu juga kalau urgent banget untuk koordinasi sih. Kalau masih bisa dihandle di rumah, dikerjain di rumah. Tapi karena untuk orang keuangan sih agak susah ya Kak. Iya benar. Karena berhubungan sama berkas dan lain-lain. Yang berkas dan data rahasia yang nggak bisa dibawa pulang. Iya, risikonya tinggi kalau dibawa pulang. Entah kenapa-napa di jalan atau tiba-tiba dimainin adek, mainin siapa. Setelah itu, aku rapikan bentuk alisnya dengan Wardah Insta Perfect Quick Fix Cover Correct Concealer yang shade-nya beige.
Kali ini aku mau bikin look yang lebih natural seperti konsep makeup no makeup. Karena temanya natural, jadi aku hanya pakaikan warna coklat muda di seluruh kelopak mata, yang sebelumnya udah aku beri foundation sebagai base-nya. Selama kamu kerja di LBH itu, kamu pernah lihat kasus terparah apa? Kan aku kan bukan bagian penanganan kasus ya Kak, jadi paling beberapa dari teman dan karena juga nggak semua kasus bisa teman-teman ceritakan kan. Oh gitu. Ya kan mungkin juga pertimbangannya banyak juga dari keamanan dari si korban. Kita sebutnya mitra ya kalau di kantor kita mitra, atau dari mungkin kisahnya juga. Tapi ya banyak sekali kasus tuh sebenarnya yang ternyata kekerasan terhadap perempuan itu nggak terjadi hanya di luar ya Kak, maksudnya oleh orang luar, bahkan banyak juga yang terjadi itu di dalam rumah sendiri gitu sih. Itu yang sempat bikin shock. Ternyata tuh misalkan korban yang pelakunya adalah entah ayahnya sendiri atau masih kerabat keluarga kayak gitu. Dan cukup banyak ya kasus kekerasan terhadap perempuan tuh. Iya, cukup banyak. Jadi kalau di LBH Apik sendiri tuh mereka bikin semacam catatan setiap tahun itu berapa angka kekerasan, dan yang juga jadi belakangan ini dimunculkan ternyata pandemi ini juga meningkat kasus kekerasan terhadap perempuan itu. Mungkin Karina pernah lihat berita bahwa di daerah mana kasus perceraian tuh naik gitu. Dan itu juga pasti berdampak kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT. Pasti. Karena mereka tuh aktivitasnya di rumah terus kan. Betul. Dia lagi terus stres juga kan. Yang tadinya mungkin hanya sehari berapa jam ketemu, ini 24 jam kan. Itu pasti menaikkan angka KDRT. Terus lagi juga dari segi ekonomi ya. Iya betul. Lagi susah semua. Berdampak segala aspek. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin yang namanya kekerasan di luar sana sama teman-teman misalnya, atau bahkan sama orang asing gitu? Kalau kekerasan sih ini aku ngomong juga takutnya salah, karena pengertian kekerasan itu kalau di kami itu kan mungkin disebutnya pelecehan seksual ya Kak. Pelecehan itu kan juga nggak semerta-merta hanya fisik, banyak juga pelecehan verbal. Dan aku yakin mungkin hampir semua perempuan di Indonesia pasti pernah pernah menjadi korban pelecehan verbal. Mungkin ya kalau kita di jalan atau di mana suka di ledekin atau istilahnya catcalling gitu kan Kak. Itu kan sebenarnya sudah masuk ke pelecehan verbal kan, dimana kalau kita merasa nggak nyaman dengan hal itu. Nah itu sih Kak, alhamdulillah. Semoga tapi banyak teman-teman di luar sana yang mengalami lebih parah. Ya alhamdulillah, berarti belum ada kasus yang parah banget lah ya. Nah, menurut kamu kalau misalnya di jalan gitu ada orang-orang yang ngegodain perempuan gitu, menurut kamu itu salah perempuannya karena dia misalnya pakaiannya lah atau dandanannya lah, atau emang sebenarnya orang-orang itu aja yang resek, yang gimana ya, yang emang centil gitu? Iya, kalau itu sih Kak, balik lagi tadi di awal aku bilang, menurut aku kan sebenarnya
tubuh kita, itu kan otoritas kita bagaimana kita berpakaian. Iya, betul. Dan orang lain tuh sebenarnya tidak punya ranah untuk melakukan itu, entah komentar atau apa, kecuali kita misalnya minta. Jadi ya menurutku sudah salah lah orang-orang yang meledek-ledekin kayak gitu. Iya. Orang yang nyari-nyari masalah itu yang sebenarnya salah. Kalau orang bilang kan, dia bilang ya siapa salah sendiri pakai baju kayak gitu, ngundang-undang dipanggil. Ya emang terus gue bikin tulisan gitu minta dipanggil dong, kan enggak. Bener. Asumsinya mereka aja. Orang gue pakai baju ini buat gue seneng-seneng aja kok gitu ya maksudnya kan. Mataku tuh agak unik ya kak, itu kelopak mataku. Kenapa? Jadi memang aku nggak tahu apakah memang bukan turunan ya. Agak hitam kan dia, tapi dulu tuh tidak, sudah agak gelap tapi nggak separah ini. Aku tuh baru sadar tuh 3 tahun belakangan ini kali ya, kok kayaknya tambah parah. Memang pola tidur sih, pola tidur yang parah, yang udah diet sebelum jam 1 jam 2 tuh belum bisa tidur. Tapi sejujurnya aku lebih suka kelopak mata yang udah gelap gitu loh. Karena jadinya tuh ya udah selesai make up dasar, nggak usah pakai eyeshadow lagi, udah. Oke gitu. Udah selesai kayak pakai eyeshadow coklat aja. Iya. Suka ditanya gitu di kantor, lu pakai eyeshadow ya? Sampai ngaca gitu, enggak kok. Mohon maaf, ini asli. Oh iya, asli ini. Untuk bikin matanya lebih tegas, aku mau bikin wing liner pakai produk dari Pixi yang Slimline Matte Eyeliner. Simple sih ini sebenarnya make upnya. Karena mungkin berhubung kamu jarang make up ya, jadi mungkin buat kamu udah ini udah make up gitu. Walaupun sebenarnya buat orang-orang yang udah make up ini biasa banget ya kak. Segitu aja. Tapi balik lagi di sini kita makeovernya tuh nggak yang mau bikin merubah total, tapi lebih kepada ternyata gue bisa tetap jadi diri gue sendiri ya, cuma dengan sedikit sentuhan gitu. Lihat bawah, buka matanya dikit. Tapi lihat bawah. Terakhir make up yang bener-bener full tuh kapan? Sepupuku nikahan tuh berapa tahun lalu ya? Wow. Berapa tahun lalu loh? Iya, berapa tahun lalu kak, beneran yang setelah ada kali 4 tahun lalu ya kak. Oke. Wow.
Sedangkan aku kayaknya kalau malam lagi pengen make upan aja aku make upan. Iya. Lanjut, aku mau pakaikan maskara dari Pixi yang Lash Fantasy Mascara. Karena kalau make up tuh kuncinya di mata sih. Oke. Kalau matanya udah berubah, itu udah kelihatan beda. Iya. Apalagi kalau pakai bulu mata. Tapi kamu berani nggak pakai bulu mata? Bisa nggak? Bisanya belum tahu. Karena ada yang nggak berani, bukan nggak berani sih, kayak nggak suka karena berat. Oke. Udah pernah coba bulu mata tapi? Sudah pernah. Gimana rasanya? Karena waktu itu pakainya tipis aja sih kayaknya. Jadi nggak gitu. Nggak berasa banget lah. Nggak ya? berasa banget. Oke, kalau gitu akan kita pakai Oke. kan. Oke. Ini agak-agak ekstrim. Kalau nggak biasa, Dalam ya, oke. Dari mana Kak? aku juga mau tight lining agar lebih jelas bentuk matanya. Dan nanti nggak bikin bulu mata palsunya terlihat berjarak. Oh iya, di sini aku mau tambahin sedikit warna shimmer di bagian kelopak mata agar lebih menonjol. Karena gelung ini kan identik dengan mata sayu, jadi aku mau bikin biar lebih kebuka dan bersinar. Kalau nggak pakai bulu mata tuh Kurang gitu ya. Tapi aku salah satu orang yang nggak suka bulu mata sih. Oh gitu. Karena, mohon maaf, bulu mata aku udah panjang. Oke. Sombong aja kita tuh orangnya. Kan harus pede ya kan? Selagi masa pamerin. Aku cantik kok bulu mata aku gitu. Walaupun bulu mata doang ya. Depannya pokoknya aku cantik kok. Waktu bayi suka dipotongin kali ya kan katanya gitu. Oh gitu ya. Apa namanya? Dipotong Kalau dicukur semakin panjang gitu. Letik. Aku udah lupa sih. Ketahuan kan umurnya berapa jadinya. Karena bulu matanya gelung tipis dan pendek, jadi aku mau pakaikan bulu mata palsu yang super tipis dan natural.
Make up matanya udah setengah selesai nih. Jadi aku mau lanjut pakai primer dari Pixi Make It Glow. Tapi buat orang-orang yang nggak suka dandan lebih suka pakai brush, lebih suka pakai sponge karena dia hasilnya nggak terlalu banget, nggak terlalu dempul. Ya iyalah, karena produknya udah kemakan di sponge semua. Setelah itu aku mau pakaikan foundation dan lagi-lagi aku pakai produk dari Pixi yang Stylist Serum Foundation. Di sini shade nomor 04 yang Golden Tan. Sendiri. Karena kalau di makeup sendiri tuh bebas gitu kan, gaya apa juga ya udah gitu. Aku suka yang horor-horor ya udah, aku suka yang lucu-lucu ya udah gitu. Sedangkan kan kalau di orang kayak takarannya tuh harus pas gitu. Mbak ini miring gitu. Terus pengennya kelihatan cantik kan kalau dandanin orang tuh. Terus ini ya Kak, kalau misalnya sendiri kan sudah tahu karakter kita sendiri gitu ya. Udah tahu muka kita tuh cocoknya apa ya. Kalau make upin orang tuh kadang harus belajar mengenal orang itu lagi. Jadi sebenarnya make up orang lain tuh juga nggak sembarangan ya. Makanya kan kalau MUA itu make up pengantin kadang sambil ngobrol, karena biar sambil tahu menggali informasi gitu ya. Oh ternyata anaknya suka nih kalau diginiin, oh anaknya suka ini gitu. Bukan cuma sekedar supaya nggak bosan aja. Ya ada sih beberapa yang begitu ya.
Beri sedikit concealer di bawah mata untuk menutupi kantong matanya. Aku pakai produk dari Mizu yang contour and concealer dan shade-nya itu yang medium. Lalu aku pakai juga untuk highlight di bagian tulang hidung, dahi, dan dagu. Juga untuk menutupi bekas jerawat dan tap-tap lagi. Di sini aku mau set wajahnya dengan bedak padat dari La Tulip yang Two Function Cake shade Y30.
gelas tuh juga beda-beda Kak ya bentuknya, peruntukannya juga sesuai fungsi. Tapi kadang orang juga suka bandel sih, kayak satu buat semua, bisa untuk semua. satu untuk semua. Kayak misalnya kuas ini nih, kan bentuknya agak Pipih gitu ya. dia bisa dipakai buat contour juga, bisa buat highlight juga. Oke. Karena kan highlight juga cuma dituang di sini kan. Jadi kalau brushnya kegedean juga nggak enak. Oke. Jadi cantik ya. Tadinya enggak ya. Cantik juga, cantik alami. Sekarang cantik alami ya. Nggak ada perbedaan dong sama cantik alami. Oh iya sih, ini bahan-bahan natural kok make upnya. Aku beri sedikit kontur di bagian pipi dan hidung pakai produk Mizu Alter Ego Contour and Highlight yang Banana Palette. Kasih perona pink biar lebih segar menggunakan Emina Chiclet Press Blush yang shade-nya Cherry Blossom. Lanjut, bawah matanya aku kasih eyeshadow coklat muda biar menyatu bentuk matanya dengan warna kelopak mata ya.
Seperti biasa, aku mau kasih highlight dari Wet n Wild yang warna champagne di bagian tulang hidung, atas bibir, dan tulang pipi. Terakhir, aku mau bikin bold lipstick pakai 3 warna. Pertama, aku pakai Emina Cream Matte yang Choco Puff di seluruh bibir. Selanjutnya aku mau timpa dengan Revlon Ultra HD yang metalik. Shade-nya aku lupa karena udah kehapus. Yang jelas warnanya sedikit lebih gelap dari yang Emina. Nah, aku mau ubah statement Gelung kalau bibir gelap itu juga tetap keren dengan warna-warna lipstik yang gelap. Jadi, aku tambahkan Beauty Treat Lip Matte yang shade-nya nomor 12. Warnanya merah tua gitu deh, untuk bikin ombre lips. Jadi aku mau pakaikan di bagian dalam bibir aja.
Aku dari tadi nggak ngeliat loh Kak. Siapa ya? Siapa ya? Sedikit. Jadi aku udah pilih satu look untuk dulu. Di sini aku pilih outer, terus juga ada rok pendek dan tank top warna kuning, biar lebih pop up ya warnanya. Karena kan ini dua-duanya warnanya agak Gelap, netral dan ya. gelap kan. Terus juga untuk ngangkat make upnya. Oke, Kak. Gitu. Oke, langsung aja daripada penasaran untuk ngelihat hasil akhir dari ujung kepala sampai ujung kaki, langsung aja dulu ganti baju. Oke. Sebagai pelengkap tampilannya, aku mau bikin simple hairdo dengan model ponytail yang tinggi. Jadi lehernya akan terlihat lebih jenjang. Lalu aku mau keriting untuk bikin rambutnya yang tipis lebih bervolume.
kita sudah ada di penghujung acara. Dan teret sudah selesai semuanya. Yeay. Gimana perasaan Gelung? Senang nggak? Berbeda nggak dengan Gelung yang biasanya? Senang sekali ini kalau bisa diemin berapa hari bilangnya Kak. Di ini ya, dikasih ngawet ya. Bisa sampai buat hari Senin, hari Selasa gitu berharapnya. Tunggu lah ya. Oke. Nah ini Mbak Lami nih sebenarnya nih, Mbak Lami tuh udah ngelihat dari luar sebenarnya. Jadi ini udah nggak surprise gitu. Tapi di luar pun dia udah ngelihatnya kayak, kok Gelung beda ya gitu. Coba, itu kan baru penafsiran aku ya ngelihat ekspresinya Mbak Lami tadi di luar. Kalau sekarang silakan utarakan, Cie. Cantik pasti. Lebih cantik lah ya. Cuma dari biasanya saya melihat dia lebih tegas. Kalau sekarang apa Mbak? Yang biasanya saya lihat Sayung. Oke. Ini lebih apa? Ada darahnya? Karakter lah. Lebih apa? Guratan ininya juga nggak terlalu nggak terlalu keren banget gitu. Tapi jadi lebih ada karakter ya, yang biasanya Gelung ini siapa nih anak gitu, kayak Makanya lebih menegaskan. iya, lebih hidup gitu. Terima kasih Mbak. Berarti untuk episode berikutnya nih Sobat Cantik, Mbak Lami yang mau di makeover gimana, setuju? Siap. Buat Sobat Cantik yang setuju silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa pilih Mbak Lami untuk di makeover di episode selanjutnya. Oke, aku pengen jelasin sedikit ya buat Gelung. Karena setelah ini mungkin ya tertarik untuk mencoba make up, minimal pakai lipstick gitu kan. Nah di sini kan Gelung memang suka banget sama yang namanya lipstick, tapi dia tuh kurang berani untuk pakai warna-warna gelap karena bibirnya itu warnanya gelap. Nah tapi di sini aku justru ngasih dia lipstick yang warnanya gelap biar dia tuh punya pandangan lain lah istilahnya. Oh ternyata gue keren juga ya pakai warna gelap gitu kan. Istilah apa? Gotik-gotik gitu Kak. Benar, ditambah lagi dengan looknya yang trendy dan muda ini dengan warna-warna yang pop dan juga kalung yang lucu banget, banget sih sama kalungnya. Aku senadakan dengan warna lipstiknya pastinya gitu. Jadi tetap kelihatan muda, tapi yang tadi Mbak Lami bilang lebih tegas dan lebih berkarakter. Oke Sobat Cantik, sekian dulu untuk episode hari ini. Seneng? Banget. Berarti jadilah diri sendiri dan cintai diri kamu, maka kamu akan lebih bahagia dan jadi lebih cantik. Terima kasih sudah menonton videonya. Bagi kalian yang mau jadi tamu di studio kami, silakan follow Instagramku di @dinaaprilian29. Jangan lupa kirim DM dan kasih alasan kenapa harus pilih kalian. Dadah!